hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan Ini kami akan membahas tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita, tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri, memahami orang lain, dan menjaga keseimbangan emosional. Dari itu semua akan terangkum dalam teori Castle. Awalnya kami kira teori Castle itu hanya tentang bagaimana tapi ternyata lebih dari itu. Teori Castle mengajarkan bagaimana manusia untuk bersifat sadar, peka, dan dapat berempati. Wah, menarik ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan Castle itu sendiri? Castle pertama kali dikembangkan oleh organisasi kolaboratif for academic, social, and emotional learning pada tahun 1994. Adalah psikolog dikenal lewat konsep emotional intelligence. Kali ini kita belajar bahwa keberhasilan belajar bukan hanya dari kecerdasan otak, tapi juga dari kemampuan sosial dan emosional. Castle ada 5 kompetensi utama yang saling melengkapi. Yuk kita bahas satu. Kesadaran diri itu kayak gimana sih contohnya? Itu kemampuan buat mengenali perasaan, kekuatan, dan batas diri kita. Misalnya, tahu kapan kita lagi capek, kapan perlu istirahat, atau saat harus bilang gak apa-apa dengan tulus. Jadi, sadar diri itu bukan hanya tentang emosi, tetapi tentang bagaimana kita mengenali diri sendiri. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Nah, berarti kalau pengelolaan emosi itu tentang cara bagaimana kita mengatur emosi bertanggung jawab kan? Iya, betul. Misalnya, kita tenang kalau terus gak mudah marah dan bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi lebih ke disiplin, sabar, dan gak terbawa suasana gitu ya? Iya, itu termasuk untuk self-belajar. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Kalau kesadaran sosial berarti peka terhadap orang lain kan? Betul, itu kemampuan buat memahami perasaan dan sudut pandang orang lain serta menghargai perbedaan. Kayak misal ada teman yang lagi buruk, terus kita samperin dan nanya kabar. Itu kelihatan sederhana, tapi sebenarnya itu sangat berarti. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati. Kemudian dengan itu kemampuan untuk mengatur dan menjaga relasi dengan baik, misalnya komunikasi yang sehat, kerjasama, dan menghadapi konflik tanpa drama. Kayak kita waktu video ini sempat berbeda pendapat, tapi akhirnya saling mengerti dan tetap kompak. Jadi hubungan yang sehat itu butuh komunikasi dan empati juga ya. Kecilmu, luka-luka hilanglah luka. Biar Yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tentang berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita tetap jujur walau risikonya besar, atau tidak asal memposting sesuatu di media sosial. Kadang hal kecil kayak gitu bisa nunjukin seberapa bijak kita loh. tentram yang berkuasa, kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu. Castle ini kita belajar bahwa kecerdasan itu tidak hanya soal akademik, Tapi juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri, berempati kepada orang lain, dan tetap tenang dalam berbagai situasi. Dengan 5 kompetensi ini, tentu saja pribadi yang lebih sadar, seimbang, dan berempati. Karena belajar tentang emosi juga berarti belajar tentang kemanusiaan. Terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup.